Swastiastu, Om Swastiastu, saudara-saudara Dharma dimanapun berada di seluruh pelosok tanah air, ya, yang telah dengan setia menemani channel Pancatirta untuk membahas topik-topik agama. Bahasan kita pada sore hari ini, ya, saudara sekalian, ya, kita lanjutkan dari Pancasrada. Jadi kemarin kita telah membicarakan masalah Dewa Srada atau Brahma Srada, kemudian Atma Srada. Sekarang kita masuk pada Karma Pala Srada. Saudara sekalian, Bapak Ibu, umat sedharma dimanapun berada, ketika kita berbicara masalah karma, di situ dia tidak berdiri sendiri, tapi ada pasangannya, yaitu pala. Karma sebagai sebuah aksi, sementara pala sebagai sebuah reaksi. Nah, di dalam struktur ajaran Srada kita, karma pala ini sesungguhnya berasal dari satu prinsip yang menegakkan dunia ini. Seperti apa yang pernah kita sudah sampaikan di dalam lembaga kependetaan, bahwa setiap orang harus mendiksa. Di situ posisi diksa sebagai sebuah inisiasi dan lembaga disertai pula disebut dengan rita. Ya. Rita. Ya. Rita berarti hukum. Hukum halam kodrat. Ya. Maka itu Tuhan selaku pemegang hukum disebut dengan ritawan. Kemudian dari rita inilah kemudian hukum karma ini diturunkan. Rita adalah bersifat universal, menyeluruh, ya, yang merupakan hukum alam semesta, ya, jagat raya ini. Sementara hukum karma adalah hukum personal, ya, di mana setiap orang, beberapa teks-teks suci kita mengajarkan bahwa tidak satu pun manusia ini bebas dari karma, ya. Maka setiap orang wajib melakukan karma, karena memang dunia ini diperuntukkan untuk melakukan karma. Lebih lanjut, Bhagavad Gita juga mengajarkan, andaikan Tuhan pun tidak bekerja sedetik pun dunia ini akan hancur. Nah, disinilah saudara sekalian, karma ini sebenarnya luar biasa. Ya. Karma inilah sesungguhnya di satu sisi yang akan kita membebaskan kita, karma pula yang akan mengikat kita. Kehadiran kita ke muka bumi ini pun tidak lepas dari karma. Ya, jadi penjadian ini. Bahkan Tuhan pun menjadikan alam ini melalui proses karma. Ya, jadi Maha Perusa menciptakan alam ini dari seluruh dan berserta seluruh isi alam ini sesungguhnya melalui proses karma. Nah, menurut kitab-kitab Upanishad, semua perbuatan baik dan buruk itu akan berbuah, saudara. Akan menghasilkan hasil. Ya. Permasalahannya, apakah akan dinikmati pada kehidupan kita ini, ataupun di akhirat, atau nanti di kehidupan yang akan datang. Maka kita akan bicara dengan reinkarnasi kelahiran. Ya. Maka itu hukum karma ini tidak bisa kita pungkiri. Dan tidak seorang pun dapat menghindarinya. Kecuali orang-orang suci yang telah mencapai penerangan dan dapat bersatu dengan Brahman. Maka dari itu, seperti apa saya sampaikan tadi, bahwa karma yang mengikat, karma pula yang melepaskan. Nah, terkait dengan karma yang melepas ini disebut dengan niskama karma atau sriyo karma. Sementara karma yang mengikat kita adalah wisaya karma. Apa yang dimaksud dengan karma-karma wisaya? Itu karma-karma yang semata-mata orientasinya untuk memenuhi hasrat indrawi kita. Ya. Jadi hasrat indrawi inilah sesungguhnya
yang akan menyeret kita membawa pada kenikmatan-kenikmatan duniawi, kenikmatan-kenikmatan material. Maka sementara karma-karma yang bersifat niskama karma atau sriyo karma adalah karma-karma yang tidak dilandasi oleh ikatan ataupun pengaruh-pengaruh indriawi, tapi benar-benar dilaksanakan atas dasar kesadaran budi. Ya. Nah, sebelum kita lanjut membahas, mari kita coba uraikan terlebih dahulu apa itu karma itu sendiri. Karma berasal dari kata kri ya, K-R titik bawah, R titik bawah, yang artinya mengerjakan. Ya. Dan karenanya karma berarti kerja atau perbuatan. Ya. Nah, terkait dengan itu, saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada, seseorang sesungguhnya ya dibentuk oleh perbuatan atau karmanya. Nah, sekarang ada pertanyaan di antara kita, apa bedanya nasib dengan takdir? Takdir sesungguhnya ya, apa yang menjadi konsekuensi dari perbuatan karma masa lampaunya. Ya, kemudian tidak ada melakukan sebuah usaha, maka dia akan menerima hanya hasil dari karma masa lampaunya. Lalu itu pahala dari masa lampaunya. Sementara ketika kita berbicara masalah nasib, adalah bagaimana takdir itu dia ubah dengan melakukan sebuah investasi karma-karma yang baik, atau disebut dengan subha karma. Maka oleh sebab itu, terkait dengan subha karma ini, teks Sarasamudaya tegas sekali menyatakan bahwa sesungguhnya kelahiran sebagai manusia ini sangat utama. Beberapa teks juga menyatakan demikian. Apa niking dadiwang utama juga ya nimitaning mangkana unang itu muluring awaknya saking sangsara maka sedana ikang subha karma. Jadi sesungguhnya kelahiran kita sebagai manusia sangat utama. Hanya dengan lahir sebagai manusia lah kita bisa memperbaiki kualitas kehidupan kita dengan cara membangun subha karma atau karma-karma yang benar. Nah, sebab itu pandangan kita, saudara sekalian, Bapak Ibu, ketika kita berbicara masalah karma, kita tidak berbicara masalah aktivitas fisik, juga aktivitas wacana, juga aktivitas pikiran. Maka oleh sebab itu karma ini erat kait dengan Trikaya Parisuddha. Maka dengan demikian, di manakah sebenarnya titik awal ketika kita mulai karma kita? Kita mulai pada pikiran kita. Maka teks Sarasamudaya tegas lagi mengatakan, bagaimana kita harus mengolah ya karma-karma pikiran kita menjadi karma manacika parisuddha. Kita mulai dari pikiran kita. Karena dengan tegas mengatakan kalau pikiran salah melakukan karma, dia juga akan memantul apa yang dijelaskan di dalam Chandogya Upanishad, mano mulam idam jagat. Sesungguhnya dunia ini, saudara sekalian, adalah refleksi atau pantulan dari pikiran-pikiran kita. Maka dengan demikian tidak salahlah Bapak Ibu sekalian, ketika akhir-akhir ini, terus terang saja, dunia kita dilanda oleh satu macam wabah penyakit ya, walaupun mungkin pembuktian empirik sulit kita lakukan. Namun yang jelas, apapun yang menimpa dunia dalam bentuk kebiahparan saat ini sesungguhnya tidak lepas daripada karma kita sendiri. Karma dari pikiran. Terus kalau karma aktivitas fisik, apa mungkin dia melahirkan virus gitu misalnya. Sekarang kita mulai. Andaikan semua manusia berpikir positif, positive thinking, saya yakin dunia ini akan menjadi rahayu, menjadi akan selamat. Namun di antara kita, terutama mohon maaf sekali ini ada oknum, di wilayah agama banyak kita sering melakukan sumpah serapah. Ya. Kemudian kita melakukan intrik. Tokoh-tokoh agama yang hadir mestinya memberikan ketenangan justru hadir membuat situasi semakin keruh. Maka oleh sebab itu, kekuatan pikiran luar biasa. Dalam Sarasamudaya kembali bagaimana manah itu mesti harus dikondisikan dalam aktivitasnya. Ya, maka dijelaskan, ikang manah ngarane wetning ineriya, maprawerti, poya subha karma, matangian ikang manah juga perikan kertanya sekarang. Ya, sesungguhnya pikiran ada sumber dari segala keinginan. Ya, ikang manah ngaratnya wetning ineriya, maprawerti poya, sesungguhnya beraktivitaslah dia.
Subha karma melahirkan perbuatan baik dan buruk. Nah, oleh sebab itu, prihakna, ya jadi utamakanlah pengendalian pikiran itu yang harus diutamakan. Maka oleh sebab itu, saudara sekalian, ketika pikiran kita arahkan untuk melakukan karma-karma yang positif, saya yakin dan percaya bahwa sesungguhnya alam ini pun juga akan memantulkan hal bersifat positif. Namun saat ini, ya kita melihat satu kenyataan, khususnya kita di Bali saat ini, memang dihadapkan pada situasi yang sangat luar biasa. Ya, masalah HK, masalah AWK, dan masalah dalam PET, dan sebagainya. Ya, saya dalam hal ini tidak berada pada posisi untuk menjustifikasi, hanya prihatin. Ya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, situasi-situasi realitas saat ini selalu dikaitkan ke wilayah politik, baik mau agama maupun apa. Nah, politik ujung-ujungnya pasti adalah kekuasaan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, bagaimana sekarang kita memberikan nilai-nilai kehidupan kita ini dengan agama. Bukan agama yang harus diturunkan, didegradasi, yang menyebabkan kita malah justru bukan memperoleh keselamatan, tapi justru memperoleh bencana. Nah, disinilah saudara sekalian. Ya. Nah, terkait juga dengan aktivitas apa yang disebut dengan aktivitas ucapan, yang disebut dengan wacika, ini juga sangat menentukan. Ya. Jelas dikatakan beberapa teks susastra Weda mengatakan, ya, wasita nimitante manemu laksmi, sesungguhnya melalui ucapan lah sesungguhnya kita memperoleh kebahagiaan. Wasita nimitante manemu suka, dengan ucapan kita memperoleh kesenangan. Wasita nimitante manemu duka, dengan ucapan juga wacana kita menyebabkan kita menderita. Wasita nimitante pati kepangguh. Jadi melalui ucapanlah juga menyebabkan kematian juga akan menjemput kita. Maka oleh situ Bapak Ibu sekalian, ya, karma ini jangan diartikan hanya aktivitas fisik. Mulailah kita membangun dari pikiran kita. Maka oleh sebab dari mana kita mulai? Saya katakan kembali, mulai daripada pikiran kita. Nah, terkait dengan pikiran ini, maka ada satu pepatah bijak mengatakan, selama manusia belum selesai berurusan dengan pikiran, maka hidupnya tidak akan tenang. Karena dijelaskan, saudara sekalian, pikiran itu ya di dalam konsep karma itu tidak ubahnya seperti seekor monyet. Hukumnya ibaratkan seperti markatanianya. Bayangkan monyet tidak pernah diam, dia selalu dinamis, aktif bergerak dari satu ke satu lain. Kemudian pikirannya juga ibaratkan seperti maksikanianya, hukum lalat. Kadang-kadang bisa hinggap di dalam makanan yang bergizi, kemudian bisa hinggap di bangkai, ya. Kemudian bisa hinggap di tempat-tempat yang baik, yang bersih. Juga bisa di tempat-tempat yang kotor. Ya. Kita lanjutkan, saudara. Inilah saudara-saudara sekalian. Kemudian bagaimana kita mestinya mengarahkan pikiran kita ibaratkan madu karaniaya. Madu karaniaya ini adalah bagaimana kita mengikuti hukum tumlilingan, kumbang, yang selalu ingat pada sari-sari bunga untuk mengambil madunya. Bagaimana kita mulai? Maka dari situ saudara sekalian, pergaulan menjadi sangat utama. Ya, pergaulan menjadi sangat utama. Pergaulan tidak hanya interaksi personal kita secara real, ya, tapi juga pergaulan masuk ke dunia maya. Saat ini pergaulan dunia maya kita, ya, tugas kita hanya saling membuli, ya, saling membuli satu sama lain. Akibatnya apa? Pikiran kita senantiasa terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat negatif. Maka dari situ di dalam Sarah Semu saya banyak sekali ayat-ayat, ya, sloka-sloka yang telah menjelaskan bagaimana kita memilih teman untuk bergaul. Ya, memilih teman untuk bergaul. Ya. Ya, orang-orang yang budiman, kalau jika dia bergaul dengan orang-orang jahat, dia akan kena kontaminasi, hidupnya akan sia-sia. Maka dijelaskan, wanten wong guna mante sila rianut rikang duljana. Jika ada orang pinter, cendekiawan tapi bergaul dengan orang jahat, maka sifat jahat pun akan menular pada yang gunawan itu. Nah, ini. Lalu mulai dari kita dari pikiran.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pikiran harus kita utamakan ya di dalam kita melakukan karma-karma ini. Demikian juga ucapan. Karena dari pikiran, dari ucapan, dia akan diwujudkan menjadi sebuah laksana atau karma fisik. Nah, sekarang coba saudara, mari kita petik salah satu ya mantra di Shweta Upanishad bab 6 mantra 4. Di situ dinyatakan, saya cukup terjemahannya saja. Siapa yang melaksanakan kerja sesuai dengan sifat-sifatnya dengan meletakkan hasilnya kepada Brahman, maka hal itu berarti aktivitas kerjanya berhenti. Dengan berhentinya aktivitas kerjanya yang demikian itu, maka dia telah dapat menunggal dengan Brahman. Jadi dengan demikian maksudnya saudara, jadi semua aktivitas kita, baik pikiran kita, kemudian wacana kita, aktivitas fisik kita, kita jadikan sebuah dedikasi kepada Tuhan. Hal ini diperkuat kembali ya di dalam sloka Bhagavad Gita, yat karosi, apapun yang kau kerjakan, yad asnasi, apapun yang kau nikmati, dadasyat, dharma apapun yang engkau lakukan, yad jokosi, yadnya apapun yang kau lakukan, tat tapasya krusya konteya tat krona medar panam, disiplin apapun yang kau ambil, jadikanlah itu sebagai persembahanmu kepadaku. Jadi setiap aktivitas kita ini akan menimbulkan satu hal yang bersifat positif, penunggalan kepada Tuhan yang disebut dengan Sriyo Karma Niskama Karma, apabila semua aktivitas ini kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk offering kita kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah khawatir, ya, kita nggak usah merasa cemas, ya. Ketika kita berada, ya, di dalam wilayah Tuhan, melakukan sesuatu dan Tuhan akan melindungi kita. Tuhan juga akan, ya, menganugerahi. Ya, kembali beberapa teks dijelaskan. Ananias centayen tumam ye jena perupa sate tesam nityam biuktamam boji kesemam bajamnya. Barang siapa yang memikirkan aku selalu, merenungkan aku selalu, akan kuberikan apa yang mereka tidak punya dan akan kulindungi apa yang mereka miliki. Jelas sekali saudara. Maka dengan demikian, di dalam karma ini yang disebut dengan Sriyo Karma atau Niskama Karma adalah karma yang semata-mata dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pusat dari serada kita, yakni Brahman. Maka dengan demikian, saudara sekalian, terkait dengan persembahan ini kita nggak usah khawatir. Karena di dalam karma pasti akan ada reaksinya atau pahalanya. Tanpa kita memikirkan pahala, maka otomatis pahala itu sudah ada di dalam karma kita. Namun saudara sekalian, di tengah derasnya revolusi industri saat ini, di mana orientasi orang ingin memperoleh sesuatu sebanyak-banyaknya melalui karma yang sedikit-dikitnya bila perlu, tanpa melakukan aktivitas, seseorang sudah ingin menikmati hidup yang enak. Nah, disinilah saudara sekalian, menjadi satu kendala dalam kehidupan kita, sehingga persaingan menjadi tidak sehat, kemudian mulai dari pikiran kita sudah mulai busuk, membangun intrik-intrik tertentu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita coba mengambil satu perbandingan. Kita kadang-kadang hanya orientasi hidup kita hanya untuk diri kita. Bayangkan, air mengalir adalah untuk memberikan kehidupan bagi seluruh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan hidup, ya, apakah untuk dirinya? Justru untuk makhluk yang lebih tinggi yang membutuhkan dirinya. Sama seperti pohon buah, dia berbuah untuk dirinya, tapi untuk menghidupi yang lain. Sementara kita saat ini hidup untuk siapa sebenarnya? Adalah sebuah dedikasi, sebuah pengabdian yang harus kita lakukan. Maka oleh situ Bapak Ibu sekalian, terkait karma ini, ya, kita banyak sekali menemukan, ya, karma-karma yang terkait dengan swadharma, paradharma, sadarana dharma, dan paramo dharma. Bagaimana tentang karma swadharma? Tentang swadharma ini tentu
kita sudah dibagi melalui beberapa tahapan-tahapan. Apakah dia warna serama dharma, warna kita seperti apa, ya. Ketika kita sebagai seorang pendeta pasti swadharma brahmana. Ketika sebagai seorang birokrat pasti kita adalah ksatria. Ketika kita mengambil profesi di bidang jual beli pasti dialah waisya. Ketika kita tidak mempunyai skill hanya mengandalkan tenaga, maka kita adalah seorang sudra. Nah, tapi ini sebenarnya pembagian-pembagian ini tidak lebih mulia ketika seorang brahmana mengambil pekerjaannya ketimbang seorang sudra. Di dalam hukum karma, saudara sekalian, sudra mengalami pembebasan berdasarkan swadharmanya. Demikian juga brahmana, demikian juga ksatria, demikian juga waisya. Demikian juga dalam asrama dharma. Kita juga sudah ditentukan kewajiban kita, apakah di brahmacari, apakah di gerehaste, kemudian apakah di wanaprastha maupun di sannyasi. Sebab saat ini banyak sekali kita saksikan, semestinya dia sudah lebih expert melayani gerehastenya, sudah mengambil tindakan seperti wanaprastha, sehingga anak kadang-kadang jadi terlantar, kemudian kehidupan masyarakat, bagaimana kita hidup berinteraksi sosial melalui aktivitas gerehaste mulai terabaikan, jadi orang sudah ngambil meditasi dan sebagainya. Inilah saudara sekalian, ya. Sebentar kita akan sampaikan tentang contoh-contoh, ya, perilaku-perilaku tentang korelasi kaitannya dengan karma ini. Selanjutnya, saudara, di dalam penikmatan karma ini kita sudah biasa diajarkan dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi tentang 3 jenis karma, ya. Ya, 3 jenis karma di sini, ya. Ada karma yang hari ini, ya, kita lakukan, ya. Kemudian hasilnya dinikmati pada hari ini pula. Itulah prarabdha karma pala yang kalau dalam bahasa Balinya dikatakan sebagai karma pala yang cicih, ya. Kemudian ada yang perbuatannya masa lampau, ya. Hari ini dia tidak melakukan tindakan yang menghasilkan dari karma hari ini, dia hanya menikmati masa karma masa lampau disebut dengan sancita, ya, karma pala. Kemudian juga agami karma pala atau kriyamana, ya. Apa yang dia lakukan hari ini sesungguhnya adalah dia nikmati dalam kehidupan berikut. Maka Bapak Ibu sekalian, pemahaman hukum karma ini sesungguhnya tidak kita mengajak fatalistik, tapi kita mengajak optimis. Karena karma ini sesungguhnya arsitek yang mengkonstruksi kehidupan baik nasib maupun takdir kita. Ya. Banyak di antara kita ketika kita tertimpa satu musibah dalam keadaan yang terpuruk, kita sering menyalahkan Tuhan. Ya, pada sesungguhnya semua berpulang pada diri kita. Ya, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Banyak sekali contoh-contoh, ya, yang terkait dengan praktik-praktik karma pala ini. Salah satunya, saudara, ya, tanpa kita sadari, ya, apa yang kita nikmati hari ini adalah potensi daripada karma masa lampau kita. Ya. Kalau kita berbicara masalah contoh karma pala ini banyak sekali. Hanya admin, ya, Mangku membatasi saya cuma 30 menit, jangan terlalu panjang-panjang. Ini apakah kita akan lanjutkan nanti di episode berikut atau tidak, yang jelas ini banyak contoh. Banyak contoh. Sama ketika Drestarasta yang menyesali kehidupannya, lahir buta, kemudian diusai Baratayuda, seluruh anaknya binasa. Ya, ini menjadikan dirinya sangat menyesal. Ya, penyesalan ini menimbulkan satu emosi yang luar biasa, khususnya kepada Pandawa yang telah membasmi anaknya. Padahal kalau kita sadari bersama, saudara,
Baratayuda adalah wahana saja untuk orang mematangkan buah dari karma-karma pelaku-pelaku yang terlibat di dalam Baratayuda itu. Salah satu itulah Drestarasta. Maka diusai Baratayuda, ya sebagai salah satu contoh, ini saya langsung buat ke contohnya daripada saya memberikan uraian-uraian teorinya. Dia ingin ketemu dengan Panca Pandawa usai Baratayuda. Nah, ternyata pertemuannya ini bukanlah pertemuan yang dilandasi oleh hati yang ikhlas untuk menerima. Mungkin sebagai manusia biasa, Bapak Ibu sekalian, kita rasakan gundah gulananya si Prabu Drestarasta. Kehilangan 100 anaknya. Ya, sementara dia buta. Maka pertemuannya ini sudah dibaca, keinginan untuk bertemu dengan Pandawan sudah dibaca oleh Sri Krishna. Ya. Karena kita ketahui bersama Drestarasta memiliki ajian yang luar biasa. Maka setelah dihadapkan Pandawa dengan Drestarasta juga disaksikan oleh Krishna. Pada saat itulah ya memuncaknya dendam, marah daripada Drestarasta terutama kepada Bima. Karena Duryodhana binasa karena Bima. Ini saudara. Ya. Akhirnya Bima mau dipeluknya, tapi segera didolong oleh Krishna, kemudian langsung dihadapkan Drestarasta dengan patung, ya mungkin kita sudah sempat saksikan dalam tayangan Baratayuda, Mahabharata. Maka dengan kekuatan ajian yang luar biasa yang dimiliki, maka patung itu hancur. Maka disitulah kemudian Drestarasta menyadar bahwa yang dipegang bukan Bima, bukan Werkodara, tapi patung. Di situ terjadi dialog kembali dengan Krishna. Ya. Kemudian Krishna menyadarkan dengan penuh penyesalan Drestarasta mengungkapkan ya penyesalannya yang paling dalam dan dia bertanya, kira-kira apa salahnya? Mengapa saat ini hidupnya sangat malang sekali? Saudara, ternyata Krishna membuka tabir kehidupannya. Di 50 kali kelahiran sebelumnya, ternyata Drestarasta, mungkin saya sudah pernah ungkap ini, Drestarasta pernah menjadi seorang pemburu. Ya. Jadi pemburu yang memiliki satu senjata panah api. Satu ketika dia pergi ke hutan, kemudian dia melihat sarang burung di sebuah pohon. Ya. Dengan diniatkan atau tidak diniatkan, sengaja atau tidak sengaja dia melepaskan anak panah ke sarang burung itu dengan harapan dia memperoleh burung yang terkena oleh panah api itu. Tapi ternyata pohon itu terbakar, saudara, sarang terbakar, pohon terbakar. Ternyata di dalam pohon itu ada sarang burung yang dihuni oleh 100 anak burung. Sementara induknya sedang pergi mencari makanan. Begitu sang induk pulang, pohon atau sarang tempat pohon, ya, pohon tempat sarang di mana anak-anak burungnya itu tinggal ternyata sudah jadi abu. Maka dengan penyesalan si induk burung kemudian mengais-ngais sisa-sisa bakaran kayu mencari anak-anak. Ternyata salah satu bara api itu mengenai matanya menjadi buta. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, si pemburu inilah kemudian menerima karma 50 kali berikut kelahiran. Menjadi seorang raja itu Drestarasta. Dijadikan raja. Ya. Maka penderitaan bagi seorang penguasa itu jauh lebih berat daripada orang miskin. Kalau orang miskin menderita sudah biasa saja. Ya, tapi bagi orang yang hidupnya bergelimang harta, memiliki jabatan, sedikit saya mendapat musibah, ya, mendapat bencana, nasib tidak baik, tidak mujur, penderitaannya luar biasa karena memang dalam hidup ini memang sudah biasa menerima kenikmatan duniawi. Ya. Nah, akhirnya 100 anak burung inilah kemudian dirasakan mati terbunuh. Ya, jadi 100 anak burung ini dirasakan oleh Drestarasta sebagai anak-anaknya. Maka dengan demikian, semua ya sesuatu yang menimpa diri kita tidak muncul dari ruang hampa. Nah, disinilah saudara. Jadi karma yang diterima oleh Drestarasta inilah sancita karma.
Ya. Sementara karma yang diterima oleh Bhisma, bagaimana Bhisma melarikan Dewi Hamba yang sesungguhnya tidak disayembarakan. Ya. Saking dendamnya Dewi Hamba karena tidak mau dinikahi oleh Bhisma karena Bhisma sendiri telah berjanji akan nyukla Brahmacari. Ternyata Bhisma menerima karmanya pada saat itu juga. Inilah saudara, ya dia harus terbunuh di Bharatayuddha. Demikian juga ada satu kisah di Buddhis, karena ajaran Buddha dengan kita sangat relevan sekali, paralel sekali. Salah satu ajarannya adalah dikisahkan seorang Brahmana, ya, sedang hamil tua istrinya ini, keluarga Brahmana. Kemudian dia bertanya kepada seorang ahli nujum, ya, kira-kira bagaimana kelahiran anak ini akan membawa keselamatan, apa membawa penderitaan bagi keluarga itu, atau hidupnya akan mujur, apa tidak mujur. Maka sang ahli nujum mengatakan, anak ini luar biasa. Kalau dia diasuh dengan benar, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Tapi kalau salah asuh, anak ini akan justru menjadi bencana dan merusak dunia. Maka ketika anak itu lahir dibesarkan, tiba masanya untuk memasuki dunia pendidikan, maka orang tua menyerahkan pada institusi atau lembaga pendidikan. Ternyata apa saudara, anak ini luar biasa pintarnya. Ya. Semua teman-teman dikalahkan. Bahkan gurunya pun merasa terkagum-kagum terhadap kecerdasan anak ini. Maka anak ini disayang terus. Ya. Sehingga memasuki remaja. Ya, bahkan dia sering ya diperintah, disuruh oleh gurunya untuk mewakili guru sendiri mengajar teman-temannya. Saudara sekalian, kelebihan yang kita tidak miliki tidak serta-merta membuat kita bahagia. Baik segi intelek. Ya. Kelebihan itu selalu menimbulkan orang lain iri hati. Itu hal yang wajar. Maka menjadi orang terkenal sekalipun tidak akan pernah membawa kita pada hidup yang nyaman. Ya, kalau hal itu kita tidak berjiwa besar, saudara. Ya, akhirnya beberapa fitnah dilontarkan pada si anak karena rasa iri yang mendalam dari teman-temannya. Salah satu fitnah yang paling mematikan adalah di mana si anak yang pintar ini, saya sebut si Budi, difitnah oleh temannya berselingkuh dengan istri gurunya. Ini satu fitnah yang kejam. Ya. Maka sebagai seorang guru juga manusia biasa. Tindakan-tindakannya pasti juga dilandasi oleh kognisi, rasionalisasi, dan tidak lepas dari emosi. Ya, maka gurunya juga ikut terpancing. Ya. Pada saat itu dan detik itu, si Budi ini di-out-kan dari sekolah. Padahal dia tidak pernah melakukan tindakan seperti itu. Ya, sama dengan kasus di Bali, saudara sekalian. Ya, kita kurang wiweke ketika kita membuat sebuah keputusan. Di warga Tangkas ya di Bali, leluhurnya di Kelung Sakti di Madya itu harus dibunuh oleh ayahnya, padahal bukan beliau pelakunya. Banyak sekali karena saking emosi, ya. Maka sampai tiba di rumah si Budi, kemudian dia ditanya mengapa dia pulang. Dia jelaskan duduk persoalan. Justru ayahnya tidak menerima alasan dan argumen si Budi ini, maka dia ikut menyalahkan si anak. Hari mulailah rasa kesal, ya, si Budi ini, Bapak Ibu sekalian, kesal, merasa kecewa, berbuat baik saja kita sudah, ya, banyak yang tidak suka, bahkan susah sekali, ya. Maka kita sadari Bapak Ibu, untuk berbuat baik saja kita perlu belajar. Berarti sifat buruk kita. Maka ketika kita berbuat baik, banyak yang mengujar kita, kita ingin kembali membangkitkan sifat-sifat buruk kita. Akhirnya apa terjadi? Sekalian basah kalau sudah dituduh menjadi orang jahat, tidak bermoral, bebas sekalian aja jadi. Akhirnya semenjak saat itu si Budi menjadi bandit. Ya, setiap orang yang dijumpai
dirampok, kemudian dibunuh, diambil ruas jari-jarinya. Di Bali disebut dengan angguli. Jadi angguli ya berarti arwas nih, angula. Ya, jadi satu kali pembunuhan satu orang diambil satu ruasnya. Kemudian dirangkaikan menjadi kalung, maka terkenalah si Budi dengan penjahat yang bernama Anggulimala. Ya, pembunuh yang sangat kejam. Pada satu ketika, saudara, ternyata dia ketemu dengan Sang Buddha. Tapi karena pancaran kasih Sang Buddha yang luar biasa, ya, dengan penuh kesederhanaan, penuh kasih, dengan di mana Anggulimala mau merampok, tapi ternyata apa yang terjadi? Pancaran kasih Buddha Siddhartha Gautama jauh lebih besar dari tipat jahat. Maka saat lo dengan pancaran itu, kemudian Anggulimala sadar. Semenjak saat itu pula dia berguru kepada Sang Buddha. Ya, tapi kenangan tentang berbuat buruk seseorang ini, saudara, tidak bisa dihapus begitu saja. Maka tiba saatnya si Anggulimala menyelesaikan pelajaran menjadi sudah Mahathera, menjadi seorang biksu. Mulailah tugasnya membabarkan Dharma. Tapi kesan memori pada masyarakat tentang kejahatan Anggulimala itu tidak bisa dihapus. Malah justru kehadirannya sebagai seorang arahat, sebagai seorang suci, sebagai seorang biku justru diragukan. Ya, diragukan. Maka begitu melakukan pembabaran Dharma, masyarakat berkumpul karena takut jangan-jangan ini terus terang ini. Mungkin diistilah dengan cangak mekedu, di Bali kita mengenal istilah cangak mekedu ya. Masyarakat rame-rame mengerubutinya, kemudian membunuhnya. Pertanyaan kita, sia-siakah si Anggulimala menerapkan penyadaran Dharma, memperoleh pelajaran-pelajaran kesadaran dari Siddhartha Gautama? Sepintas kita melihatnya kadang-kadang kurang adil. Ini ya. Artinya apa? Hutang pati dibayar pati. Ya. Karena banyak berutang nyawa. Maka nyawanya pun harus dilepas. Tapi karma-karma baiknya, belajar penyadaran dari Sang Buddha, itu menyebabkan atmanya bebas. Ya. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita banyak sekali mengalami hal yang terpuruk tanpa kita pernah sadari sesungguhnya kita mengimpaskan karma buruk kita sehingga bermuatan negatif. Ujian justru sangat membahayakan kita. Cercaan adalah obat penawar untuk menetralkan karma-karma buruk yang kita lakukan di masa lampau menjadi hasil yang buruk dinetralkan oleh cemohan-cemohan itu. Maka dengan demikian, saudara, seperti apa yang saya sampaikan, tidak ada sesuatu terjadi dengan kebetulan. Ya, mungkin dalam kehidupan ini kita telah banyak menabung karma-karma yang positif, namun tetap saja kita memperoleh respon, tanggapan-tanggapan yang bersifat negatif. Pertama, untuk diri saya bisa harus sampai masih belajar, yang memuji biar mengantarkan saya ke surga mungkin bisa moksa, yang mencerca, yang menghina adalah menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa saya dulu. Maka dengan demikian disitulah kita, apa yang dijelaskan oleh Bhagavad Gita, Sita Pratnya Sakabasa Samadita Sakesawa. Jadi Sita Pratnya ini orang yang senantiasa stabil ketika menghadapi suka dan duka. Ya, suka yang kita terima adalah pahala dari karma-karma baik kita. Duka yang kita hadapi juga pahala dari karma-karma buruk kita. Jadi semua berpulang pada diri kita. Maka ketika kita berpulang pada diri kita, tidak satu pun alasan yang patut kita sampaikan untuk menyalahkan orang lain. Melalui hukum karma inilah, saudara, dalam bahasa Bali kita sebut dengan mulat sarire. Introspeksi diri, memahami sang diri, ya, tidak pernah ada sesuatu yang luput dari hukum dualita
Rubinede suka dan duka. Demikian yang bisa saya sampaikan secara singkat ya, melalui contoh-contoh real ya dari karma-karma kita. Ya, maka kita melalui hukum karma kita tidak perlu cemburu, tidak perlu iri hati terhadap kesuksesan yang diraih oleh seseorang, karena jelas kesuksesan saat ini ya adalah bentuk investasi karma di masa lampau. Ya. Ya. Jadi tidak satu pun orang bisa meniru orang lain untuk bisa sama. Demikian juga ya kita pun tidak akan bisa menjadi orang lain karena kita telah membawa file-file yang begitu rapi yang jika belum tuntas kita akan harus lanjutkan melalui karma-karma kita di dalam kehidupan ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang.